Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319010866, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memaparkan materi dari Bapak dosen mengenai Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat Islam dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai Mukadimah Anggaran Dasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tentang Mukadimah Anggaran Dasar, yaitu identitas dan asas Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah, dan keorganisasian Muhammadiyah. Yang pertama, identitas dan asas Muhammadiyah. Nah, identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam buku anggaran dan anggaran rumah tangga, di mana yang pertama yaitu Muhammadiyah. Jadi, apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, gerakan Islam. Apa itu gerakan Islam? Gerakan Islam adalah yang gerakannya berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa itu gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar? Jadi gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah gerakan yang langkahnya selalu mengajak umat untuk melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan hikmah nasihat yang baik dan berdebat dengan cara yang lebih baik atau debat ilmiah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Yang ketiga, gerakan tajdid. Apa itu gerakan tajdid? Jadi gerakan tajdid adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang pertama, bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bidang muamalat duniawiyah, yang dimana tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Yang kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyempurnaan terhadap agama-agama sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Berikutnya, keanggotaan Muhammadiyah. Ada 3 keanggotaan Muhammadiyah, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang pertama, anggota biasa. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa. Anggota luar biasa ialah orang Islam yang bukan negara Indonesia.
Yang ketiga, anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Yang berikut, keorganisasian Muhammadiyah. Apa itu organisasi Muhammadiyah? Jadi, organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Indonesia yang namanya diambil dari Nabi Muhammad SAW. Tanggal berapakah organisasi Muhammadiyah didirikan dan siapakah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah? Jadi, organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau dikenal dengan Ki Hajar Ahmad Dahlan. Nah, apa saja kewajiban sebagai anggota Muhammadiyah? Kewajiban sebagai anggota Muhammadiyah salah satunya adalah melakukan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Terus pembagian keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga, daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Yang kelima, pusat ialah kesatuan wilayah dan negara. Adapun susunan sebagai keorganisasian Muhammadiyah yaitu yang pertama, pimpinan pusat berada di tingkat negara, yang kedua, pimpinan wilayah yang berada di tingkat provinsi, yang ketiga, pimpinan daerah yang berada di kabupaten atau kota, yang keempat, pimpinan ranting berada di tingkat desa, dukuh, atau kawasan tertentu, yang keenam, pemimpin cabang istimewa berada di luar negeri, yang ketujuh, masa jabatan pimpinan yang masing-masing adalah 5 tahun. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.